Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makin Muzaki, nomor induk mahasiswa 209240237. Mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2024 LPTK IAIN Ponorogo. Nomor PPG 3521 72 000 907. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi penyembelihan hewan, kurban, dan akikah dengan model pembelajaran Project Based Learning pada kelas 9 SMP Pesantren Temulus. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, dari teman-teman kalian, apakah ada yang tidak masuk ini? Lengkap? Lengkap ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Al-Fatihah. Anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini salah satu bentuk dari wujud syukur kita. Jadi kita diberikan kesehatan, syukur kita dengan lisan berupa pengucapan alhamdulillah. Kemudian syukur kita dengan perbuatan, itu dengan kita terus belajar. Jadi ini adalah bentuk dari terima kasih atau syukur kita atas nikmat kesehatan, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Baiklah semuanya, ternyata karakter itu perlu dibentuk, karakter, sikap itu perlu dibentuk. Pembentukan itu melalui proses pembiasaan dan terus diulang-ulang. Itu kaitannya dengan kecintaan kita terhadap NKRI, kecintaan kita terhadap lembaga kita, SMP Pesantren Temulus. Bapak ajak kalian semuanya untuk diam-diam wujud dari kecintaan kita terhadap NKRI dan lembaga kita SMP Pesantren Temulus. Siap? Oke. Siapa kita? Santri Nusantara. NKRI berkati. Pancasila jaya. SMP Pesantren Temulus berayu mengamati, beramal ilmi, berbudi pekerti, dan berprestasi. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, perlu Bapak review pelajaran sebelumnya, materi sebelumnya melalui beberapa pertanyaan. Nanti bisa saya jawab untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari kemarin.
Materi kita kemarin tentang penyembelihan hewan, kurban dan akikah. Masih ingat apa pengertian dari penyembelihan hewan itu? Menghilangkan nyawa hewan dengan cara Sekarang ini apa saja syarat-syarat penyembelihan hewan itu? Coba jelaskan dulu. menyembelih harus berdasarkan Islam. Hewan yang disembelih adalah menyebut nama Allah atau basmalah dan memotong saluran nafas dan makanan. Ya, benar sekali. Kalau alat untuk penyembelihan itu Pisau dan benda tajam lainnya selain gigi, tulang atau kuku. jadi pisau, benda tajam lainnya apapun istilahnya yang tidak boleh itu apa tadi? Kuku, gigi, sama belang itu tidak boleh walaupun tajam. Kalau yang harus diucapkan ketika penyembelihan itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Hukum dari ibadah kurban, ada penyembelihan hewan kurban, itu hukumnya apa? Pilih. Menamakan bagi yang mampu. Sunnah muakkad bagi yang mampu. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kalau ada orang menyembelih lupa membaca bismillah, itu bagaimana? Penyembelihannya tetap sah. Kalau yang menyembelih itu seorang perempuan, boleh tidak? Hukumnya boleh. Baiklah, itulah tadi untuk review materi sebelumnya. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi untuk hari ini. Untuk hari ini nanti tujuan dari pembelajaran nanti sampai semua setelah mengetahui teori-teori tentang penyembelihan hewan, kurban dan akikah, hari ini kita akan melakukan praktek. Dan sehingga apa yang kalian ketahui tidak hanya teori saja, tetapi prakteknya juga bisa. Nanti lebih mantap, lebih memahami lagi. Nanti akan praktek menyembelih hewan kurban. Setelah dipelajari apa syaratnya, kemudian bagaimana caranya, hari nanti kita akan praktek menyembelih binatang kurban. Tapi ora hewan tenanan, yang boneka nanti. Dan yang kedua nanti akan membuat poster. Dan poster nanti Bapak bagikan, dibagi kelompok, kemudian dibagikan tugasnya masing-masing. Ada yang membuat poster kaitannya dengan ibadah akikah, ibadah kurban, ada kaitannya dengan penyembelihan ketika hewan itu berupa hewan yang berleher panjang. Itu kan ada caranya tersendiri. Nanti Bapak bagikan itu, kemudian silahkan dicari gambarnya, terus keterangannya seperti apa. Nanti jadi hari ini kita akan mengerjakan dua kegiatan yang tujuannya sampean semuanya lebih memahami tentang penyembelihan hewan, kurban dan akikah dengan cara dipraktekkan. Itu. Jadi pembelajaran kita hari ini namanya pembelajaran dengan model project based learning. Jadi pembelajaran yang akan menghasilkan sebuah karya atau project. Karyanya apa? Praktek penyembelihan, karyanya adalah berupa poster itu nanti. Baiklah. Allah menciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan itu tidak lain hanyalah untuk manusia, untuk kita semuanya. Hewan itu ada yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi, ada yang dimanfaatkan tenaganya, ada yang dimanfaatkan untuk menjaga. Nanti kita akan membahas tentang hewan yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Ternyata hewan yang boleh dikonsumsi itu juga masih macam-macam. Hewan ada yang boleh dikonsumsi, ada yang tidak boleh dikonsumsi. Dan hewan yang boleh dikonsumsi pun ini ada ketentuannya. Ada yang tanpa penyembelihan, ada yang harus melalui penyembelihan. Kalau tidak disembelih maka akan menjadi bangkai, hukumnya haram dimakan. Ini nanti kita akan membahas yang hewan yang harus disembelih.
Kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini sangat penting, apalagi di masyarakat sangat dibutuhkan, yaitu ilmu tentang praktek atau cara penyembelihan. Coba kita bayangkan, ada penyembelihan di situ yang tidak memenuhi persyaratan, di situ sebenarnya salah, tetapi sang penyembelih ini tidak tahu bahwa itu salah. Nah, dampaknya akhirnya penyembelihannya tidak sah, jadi tidak halal untuk dikonsumsi. Ada seorang menyembelih itu sudah disembelih, sudah terputus urat nafasnya, urat makanannya itu sudah terputus, tetapi oleh penyembelih ini leher hewan ini dipotong pakai tangan. Ini kan akhirnya penyebab terakhir dari matinya hewan ini bukan kok karena disembelih oleh pisau ini, bukan, tetapi karena dipatahkan tadi. Ini tidak sah. Akibatnya hewan tadi yang sebenarnya halal dikonsumsi menjadi haram karena matinya tidak disebabkan penyembelihan, tapi dipotong lehernya tadi. Baiklah, ini nanti akan kita bagi kelompok untuk membuat tadi poster dan praktek penyembelihan. Silahkan berkelompok, kita bagi menjadi 4 kelompok. Silahkan untuk mendekat ke kelompoknya. Kelompok 1 sini, kelompok 2, 3, nanti kelompok 4 yang belakang. Silahkan. Ini nanti diawali dari pembuatan poster nggih. Ini LKPD-nya. Perintahnya untuk kelompok 1 itu apa tadi? Ini ada penyembelihan hewan dengan alat tradisional. Silahkan cari gambarnya. Kemudian nanti dicarikan keterangannya. Kelompok 2 nanti judulnya penyembelihan hewan dengan alat modern. Kelompok 3 penyembelihan hewan yang panjang lehernya. Nih. Kelompok 4 penyembelihan hewan yang lehernya pendek. Silahkan itu dikerjakan. Bentuknya tidak harus seperti ini. Silahkan dikreasikan bentuk gambarnya, silahkan dikerjakan, diskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Kelompok 1 ada kendala mboten? Yeah. Nanti salah satu ada yang presentasi, ada yang sebagai operator. Kelompok 2 ya ditulis namanya 4. Kelompok 3 sudah sampai mana ini? Ada kendala? Nama kelompok 1, 2, 3. Nanti salah satu ada yang presentasi membacakan itu, yang satunya sebagai operator nanti. Kalau kelompok 4 sudah agak dibesarkan. Dilanjutkan, disesuaikan gambarnya, tulisannya disesuaikan dengan gambar itu. Ingat nanti masing-masing dari kelompok ada yang presentasi membacakan deskripsinya itu, kemudian ada yang berlaku sebagai operator.
Gimana anak-anak kelompok 1, 2, 3, 4 sudah selesai belum? Sudah? Kalau sudah silahkan dikirim ke email Bapak, nanti dipresentasikan. Silahkan dikirim melalui aplikasi Canva-nya, itu langsung dikirim. Berikutnya silahkan kelompok 1 untuk presentasi. Anggota kelompok maju semuanya. Yang lain bisa menyimak. Silahkan. Kelompok lain silakan menyimak presentasi dari kelompok 1. Di double klik. Mungkin bisa diperbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah Jafar Hafiz dari UI, Alhamdulillah dan juga pemilihan Dewan yang melakukan usaha yang dibolehkan secara protokol dalam budaya masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam. Dilakukan dengan kesempatan sebagai alat yang akan memastikan langsung kemudian Dewan dengan dilakukan menggunakan visa pajak untuk memastikan proses tepat dan baik. Dewan diberikan menghadap debat lalu menyembelih membaca tulis malam dan habis sebelum memotong bagian leher saudara nafas pertama dan saudara pesan yang saya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Pas. Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan kembali ke tempat. Kita lanjutkan kelompok 2. Silahkan maju. Ada yang operator, ada yang membacakan hasil presentasinya. Siapa selaku operatornya? Nah, diperbesar. Ini bisa ditunjukkan anggota kelompoknya dulu. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 2 terdiri dari 4 anggota, 1 absen, 2 tegak, 3 diri, 4 aktif. Kami akan mempresentasikan tentang poster penyembelihan hewan dengan alat modern atau mekanik.
Penyembelihan dilakukan oleh petugas yang beragama Islam kompeten dan memahami hukum-hukum penyembelihan. Wajib sembelih dengan segala basmalah dan takbir, menggunakan alat yang tajam untuk memotong saluran pernapasan, pembuluh utama, dan saluran makanan secara tepat. RPA juga memastikan hewan yang disembelih dalam keadaan sehat dan memenuhi kriteria halal, serta menghindari praktek yang tidak manusiawi. Fasilitas ini menjadi wujud penerapan nilai-nilai Islam dalam industri pangan, memastikan produk daging yang dihasilkan halal dan thayyib untuk dikonsumsi umat. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Kelompok yang lain ada pertanyaan? Pas. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan kembali ke tempat. Terima kasih atas presentasinya. Kita lanjutkan untuk kelompok 3. Silahkan maju. Penyembelihan hewan leher panjang. Kelompok 3. 1. Warul baisin, 2. Belian sapi, 3. Warul baik. Penyiapan lokasi penyembelihan harus bersih, aman dan tidak membuat hewan stres. Sebaiknya dilakukan di tempat terbuka yang memadai untuk ukuran sempurna. Posisi penyembelihan berbeda dari hewan lain. Lainnya, unta disembelih dalam posisi berdiri atau setengah berlutut. Leher unta dipotong di bagian bawah atau pangkal leher dengan cara disebut nahar. Proses penyembelihan pisau yang tajam digunakan untuk menusuk atau memotong bagian bawah leher atau sekitar batas tulang dada. Memutuskan pembuluh darah utama, saluran napas dan saluran makanan dengan cepat. Pengelolaan bangkai. Setelah hewan mati sempurna, tubuhnya segera diurus atau dikuliti dan diproses sesuai kebutuhan. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Pas. Ya, terima kasih kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan. Silahkan kembali ke tempat. Lanjut kelompok 4, silahkan maju. Dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4, 3 orang dari Malana, dari Abdullah, dan yang Bukit. Ini akan memperhatikan penjelasan hewan dari bebek. Satu, posisi kambing disembelih dalam keadaan tenang dan menghadap ke arah kiblat dalam kurung K. Kambing didudukkan dengan posisi kepala menghadap ke bawah dan kaki belakangnya dijaga agar tidak terlalu banyak bergerak. Jangan angkat kaki depan atau belakang terlalu keras untuk mencegah stres yang berlebihan. Dan membaca doa Bismillah Allahu Akbar. 2. Penyembelihan pisau digunakan untuk memotong dengan kegiatan tajam. Pastikan untuk memotongnya secara bersamaan agar dapat mengalir keluar dengan maksimal dan tubuh hewan cepat berdiri. 3. Proses pemotongan. Lakukan pemotongan dengan cepat dan tidak berulang kali. Biarkan darah keluar dengan bebas setelah berjalan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain ada pertanyaan, Badan? Pas, tidak ada. Terima kasih untuk kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Baiklah, kalian semuanya sudah mempresentasikan hasil pembuatan poster. Yang kedua nanti akan mendemonstrasikan atau praktek penyembelihan hewan kurban maupun hewan akikah. Kelompok nanti bersiap-siap semuanya. Nanti silahkan urut dari kelompok 1, 2 dan seterusnya maju ke depan.
untuk mempraktekkan cara penyembelihan hewan. Silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan praktek penyembelihan hewan kurban. Untuk langkah-langkah penyembelihan hewan kurban, tahap sekarang sebelum penyembelihan kurban dalam bersembelih dengan posisi memadai ibadah. Hewan dikatakan berat, berat, bacanya dan doa penyembelihan. Allahumma inni minka wa ilaika fataqabbal minka ya karim. Dewan pada kalian dan sekali lagi berdoa dan selalu menahan dengan cepat menggunakan pesawat dan membaca Tuhan Muhammad sempurna pasukan keluarga dan beberapa tersebut sempurna Tuhan Muhammad awal atau Muhammad dan sebelum hewan dan mati mengalami korban dan dari rumah sesuai dengan sebagai mengulis pakai dengan keluarga dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya praktek penyembelihan hewan kurban. Berikutnya untuk praktek kelompok 2, silakan maju ke depan. Silahkan dibagi kelompoknya, siapa yang juru penyembelih, siapa yang membacakan tata caranya. Persiapan sebelum penyembelihan. Alat penyembelihan harus tajam untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. Mengarahkan hewan ke tempat penyembelihan. Hewan dibaringkan pada sisi kiri dengan posisi menghadap kiblat. Kaki hewan diikat agar tidak banyak bergerak. Membaca niat akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhil aqiqatu zaidin. Memastikan hewan mati sempurna. Tunggu hewan benar-benar mati sebelum melanjutkan proses pengulitan atau pemotongan. Setelah penyembelih, bacalah doa berikut. Allahumma taqabbal minna hadhil aqiqah waj'al barokatan li ahli baitina. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Silahkan kembali ke tempat, kita berikan tepuk tangan. Jadi pembuatan poster, kemudian praktek penyembelihan. Tentu apa yang kalian ketahui tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah ini menjadi semakin paham. Tidak hanya kira saja tetapi praktek. Untuk itu akan Bapak coba memberikan lembar pertanyaan, lembar soal. Ini kalian kerjakan. Ini untuk mengukur seberapa pemahaman kalian tentang materi ini setelah melalui kegiatan praktek. Satu persatu saya bagikan untuk tes dikerjakan. Ini akan melihat kemampuan pengetahuan kalian semuanya terkait dengan materi ini, ada peningkatan atau tidak terkait dengan pemahamannya. Nanti dikerjakan. Tentunya akan menjadi semakin paham dan untuk mengerjakan soal-soal ini. Silakan mengerjakan.
waktu 5 menit untuk mengerjakan itu. Baiklah anak semuanya, tadi kalian sudah mengerjakan tes tertulis. Ini sudah masuk ke bagian penutup. Sebelum kita tutup, kita perlu merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang materi penyembelihan hewan, kurban, dan akikah. Tentu pemahaman kalian bertambah tentang materi ini. Gimana? Lebih paham tentang materi ini? Bisa lebih memahami, nggih? Tidak hanya teori tetapi juga prakteknya. Kita jangan hanya tahu teori saja, tetapi praktek juga bisa. Sehingga nanti ketika di masyarakat, sampai semuanya ketika dimintai tolong atau ada hajat penyembelihan itu bisa melaksanakan sendiri. Dan apa yang kalian laksanakan sudah sesuai dengan ketentuan atau aturan dari syariat Islam. Baiklah. Untuk yang terakhir, Bapak akan berikan lembar wawancara ini untuk mengetahui seberapa jauh dan respon kalian tentang kegiatan pembelajaran model PJBL ini. Nanti akan Bapak bacakan, nanti sekaligus dijawab. Semuanya sambil disimak, nanti jawabannya iya, kurang, atau tidak gitu ya. Perhatikan nomor 1, apakah kamu tahu tentang pembelajaran berbasis project atau PJBL sebelum mengikuti project ini? Silakan dijawab iya atau kurang tahu atau tidak tahu. Udah, yang kedua, bagaimana proses belajar yang kamu alami selama proyek ini? Apakah kamu merasa terlibat aktif dalam setiap tahap proyek? Jawab iya, kurang, atau tidak. Kemudian nomor 3, menurut kamu apakah proyek ini menarik atau bermanfaat? Sudah. Selanjutnya, apakah kamu merasa lebih mudah memahami materi penyembelihan hewan, kurban, dan akikah dengan menggunakan metode PJBL dibandingkan dengan pembelajaran konvensional? Lebih mudah memahami tidak? Selanjutnya, bagaimana kamu bekerja sama dengan teman-teman dalam kelompok? Apakah kolaborasi dalam tim berjalan dengan baik atau tidak? Kemudian yang terakhir, apa pendapatmu tentang cara guru memberikan bimbingan dan instruksi selama proyek ini? Apakah cukup jelas dan membantu? Itu sebagai respon kalian tentang metode pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini.
Sudah? Dikumpulkan lagi. Ini kan akan menjadi bahan evaluasi untuk Bapak terkait dengan metode pembelajaran ini. Baiklah anak-anakku semuanya, ini sudah cukup, jamnya sudah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.